di mana Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan mengubah perkiraan defisit pada anggaran pendapatan dan belanja tahun 2021. Hal tersebut disampaikan pemerintah terkait kondisi ekonomi yang terancam kembali melambat setelah lonjakan kasus COVID-19. Wakil Menteri Keuangan Swasil Nassar menegaskan tidak akan mengubah perkiraan defisit pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021. Hal ini menyusul alokasi anggaran yang kembali pemerintah akan gunakan untuk menanggulangi akses negatif dari pemberlakuan PPKM darurat yang diperkirakan akan kembali menghantam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah sampaikan bahwa APBN sangat fleksibel, mengingat ada beberapa anggaran yang dapat dialihkan dan dihemat. Lebih lengkap mengenai upaya pengalihan dan penghematan anggaran akan dibicarakan pada Outlook APBN semester 2 tahun 2021 yang akan disampaikan ke DPR. Terkait dengan dukungan dari Bank Indonesia, Swasil penuturkan burden sharing akan tetap berlangsung. Bank Indonesia akan tetap menjadi standby buyer di pasar primer. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo resmi menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Jawa dan Bali. PPKM darurat berlaku sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khususnya di Jawa dan Bali. Langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, di awal pekan ini Marga Review akan membahas topik yang menarik, PPKM darurat dan ancaman revisi defisit APBN 2021. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Abdul Manapulungan yang merupakan ekonom Indef. Kita akan langsung sapa saja. Pak Abdul, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas. Terima kasih Selamat Pak pagi. Abdul sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah PPKM darurat dan ancaman revisi defisit APBN 2021, Pak Abdul. Tapi sebelumnya, bagaimana Anda melihat PPKM darurat ini akankah memberikan dampak terhadap alokasi di APBN 2021, Pak Abdul? Yang pertama kita memang harus apresiasi bagaimana pemerintah mengambil langkah-langkah ini, walaupun sebetulnya kita berharap lebih cepat dilakukan, karena jangan sampai melonjak dulu kasusnya baru dilakukan antisipasi yang darurat seperti ini. Jadi harusnya kita sudah belajar dari India beberapa waktu yang lalu ya, sehingga pada saat kita mengambil langkah-langkah lebih cepat, tentunya kerugian ekonomi yang muncul bisa dikurangi. Dalam kaitan dengan APBN, saya pikir tidak harus juga melakukan revisi terhadap anggaran yang sudah ada ya, karena kalau kita perhatikan, kalau proses revisi itu ke DPR memerlukan proses yang agak lama, dan kita sebetulnya sekarang memerlukan waktu yang cepat, bergerak cepat sehingga masalah COVID ini bisa kita tangani. Itu Mas. Baik Pak Abdul, dari pandangan Anda seberapa fleksibel Pak terkait dengan alokasi APBN 2021? Tadi Anda katakan tidak perlu revisi, mungkin ada beberapa pos-pos tertentu yang dikurangi, kemudian masuk kepada pos-pos yang sangat dibutuhkan saat ini, terutama dari sisi pos kesehatan. Baik. Kalau kita lihat dari struktur APBN kita, memang yang sudah mandatori itu ada beberapa hal ya. Yang pertama anggaran pendidikan, anggaran kesehatan yang memang anggaran itu sudah ditetapkan di undang-undang. Jadi anggaran-anggaran ini tidak bisa kita ganggu-gugat. Yang kedua adalah anggaran untuk cicilan bunga utang yang memang angkanya sangat signifikan. Jadi di luar itu sebetulnya masih ada peluang untuk mengurangi atau meng-shifting dari satu anggaran ke anggaran lain. Saya pikir yang paling penting saat ini adalah kita bisa mengurangi anggaran untuk infrastruktur, katakanlah untuk proyek-proyek yang tidak mendesak seperti pemindahan ibu kota, belanja barang, itu bisa kita stop dulu lah saat ini. Karena yang penting itu kan kesehatan pulih dulu baru ekonominya jalan. Kalau tidak pulih kesehatan, ekonomi kita akan gini-gini aja, bahkan akan jomplang dan akan tidak tahu kapan berakhirnya krisis ini. Sementara negara lain sudah pada tahap recovery yang lebih cepat, gitu Mas. Baik infrastruktur, pembangunan ibu kota, kemudian juga terhadap belanja barang, ini merupakan pos yang Anda nilai sangat memungkinkan untuk dialokasikan kepada kesehatan. Pak Abdul, tadi Anda katakan kalau melakukan revisi ini memerlukan waktu yang cukup lama begitu. Kemudian dari sisi nanti melewati rapat dari DPR MPR, Pak Abdul, dengan
adanya revisi ini supaya berlangsung dengan cepat, prosesnya seperti apa, Pak? Apakah pemerintah langsung mengalokasikan dan tetap catatan ada laporan begitu kepada DPR dan MPR dalam hal ini? Saya pikir kalau untuk alokasi pos dari pos yang satu anggaran ke anggaran lain, saya pikir tidak perlu revisi ke DPR ya, karena ini keadaan darurat genting sehingga DPR pun tahu kondisi apa yang terjadi saat ini. Memang pada akhirnya nanti yang perlu diperhatikan adalah tata kelola laporan yang nanti harus firm dengan ketentuan audit BPK gitu ya. Jangan sampai pada saat kita relaksasi pemindahan shifting dari anggaran satu ke anggaran lain, justru di situ muncul peluang-peluang penyalahgunaan anggaran itu yang memang harus kita antisipasi. Jadi saya pikir ini kondisi genting, tidak perlu revisi APBN, tetapi bisa shifting dari si anggaran satu ke anggaran lain, tapi memang harus prudent. Jangan sampai ada penyelewengan dan menjadi temuan dari BPK gitu. Baik, selain dari sektor infrastruktur, rencana pembangunan ibu kota baru, ada sektor lain yang tidak, Pak, yang memiliki potensi yang cukup besar juga dialokasikan kepada kesehatan, Pak Abdul? Yang tadi saya sebutkan sebenarnya untuk alokasi belanja barang ya, barang itu kayaknya nggak perlu maksimal dulu saat ini, karena lihat aja kita ngapain belanja barang yang banyak kalau memang kesehatan kita tidak pulih. Yang kedua, ini kan banyak program-program atau kegiatan kementerian yang tidak dilakukan di 2021. Bisa saja itu penghematan dapat dilakukan dari belanja-belanja misalnya misalnya makan minum rapat dan atau anggaran-anggaran untuk tujuan ke daerah itu bisa di-shifting ke anggaran kesehatan, Mas. Baik, dari sisi persentase cukup besar tidak, Pak, kontribusinya nanti? Seperti dari biaya perjalanan, kemudian biaya pengadaan rapat karena pandemi saat ini ditiadakan begitu secara akumulasi. Cukup besar kontribusinya. Kalau dari anggaran, kalau anggarannya memang kita harus lagi kembali ke APBN-nya. Tapi kalau kita bisa shifting itu, saya pikir bisa menambah sekitar bisa di atas 100 sampai 200 triliun, Mas. Jadi angka itu memang harus hati-hati juga kita menghitungnya, karena pada saat kita melakukan penghematan tidak semua juga bisa kita hemat ya. Misalnya belanja barang ada yang sudah rutin yang mungkin tidak bisa sama sekali tidak ada, misalnya seperti perawatan jembatan, infrastruktur lainnya itu memang harus ada. Tapi ada memang anggaran-anggaran yang bisa kita benar-benar bisa kita katakan batalkan atau di carry over ke tahun berikutnya. Baik, ada juga yang sedang dalam proses begitu, Pak Abdul. Apakah ini juga bisa di-cancel, Pak? Kalau kemarin saya sempat baca yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil itu, beliau memang mempospon untuk belanja infrastruktur ya, belanja modal, karena mereka ingin fokus ke belanja penanganan COVID. Saya pikir itu bisa diikuti oleh kepala-kepala negara lain, kepala-kepala daerah lainnya, karena yang penting sekarang itu kesehatan pulih dulu lah, baru ekonominya bisa jalan. Baik. Pak Abdul, dengan adanya perubahan alokasi ini, kemudian juga perpindahan dari satu sektor ke sektor lainnya, apakah kondisi ini akan mempengaruhi dari sisi defisit APBN secara keseluruhan tidak, Pak? Saya berharap sih tidak berubah lagi ya. Ini karena defisit kita udah 1.000 triliun ya, Mas. Kalau misalnya harus direvisi atau dinaikkan, repot lagi nanti, karena defisit itu kontribusinya sangat panjang, baik khususnya untuk utang. Sebagai informasi, utang pemerintah pusat selama COVID itu dari Maret 2020 ke 2021 Maret itu udah hampir di atas 1.000 triliun bertambahnya. Kalau ini ditambah lagi bisa berbahaya, karena kan beban itu bukan hanya saat ini tapi ke depan. Jadi defisit jangan ditambah lagi. Saya pikir alternatif untuk shifting dari satu pos ke pos lain lebih rasional dan lebih beralasan dari sisi ekonomi maupun risiko bagi pembiayaan negara. Baik, Pak Abdul, terkait dengan pandemi COVID-19, kita tidak tahu ini kapan akan berakhir dan keberlanjutannya juga sampai kapan begitu. Bagaimana Anda melihat antisipasi yang dilakukan pemerintah? Dengan kondisi saat ini, kita sama-sama sebenarnya berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan terus kasusnya mengalami penurunan. Tapi ketika kondisi terjadi sebaliknya begitu, di luar perkiraan kita, Pak Abdul, apakah
alokasi, perpindahan alokasi antar sektor ini akan mampu menahan dari kebutuhan dari sektor kesehatan? Gini Mas, saya pikir semua tidak bisa juga dibebankan ke pemerintah ya. Iya. Masyarakat juga harus disiplin. Kita lihat aja seperti di daerah saya waktu pulang kampung tuh Mas, itu kayak nggak ada COVID, nggak ada masker, nggak ada protokol kesehatan, orang nggak peduli. Aktivitas di pusat-pusat hiburan pun itu sangat ramai gitu kan. Artinya beban pemerintah itu bukan beban penanganan COVID itu bukan di pemerintah aja, tapi masyarakat juga. Kalau kita ingin cepat selesai ya, masyarakat juga harus disiplin juga. Tidak bisa semua ke pemerintah, karena pemerintah pun pada satu sisi mereka terbatas, hanya bisa menganjurkan dan menyediakan dana. Tapi kalau masyarakatnya daplek gitu ya, ya udah kita tidak akan beres-beres nih COVID-nya kalau sudah ada darurat juga masih ada melakukan hajatan, itu kan konyol. Jadi memang semua itu tidak hanya dibebankan ke pemerintah, tapi kita juga harus sadar bahwa penanganan COVID ini juga harus disiplin muncul dari masyarakat. Baik, selain dari usaha vaksinasi yang dilakukan begitu Pak Abdul? Iya betul, vaksinasi memang kita harapkan lebih cepat, khususnya untuk sektor-sektor atau saudara-saudara kita di sektor informal ya, karena mereka itu tidak terjaring di data, tidak terjaring di aktivitas formal, tetapi mereka itu pelaku yang paling besar di Indonesia gitu ya. Kalau tantangan berikutnya, apakah nanti pada saat pemberian bantuan sosial itu mereka tercover nggak Mas? Karena jangan sampai dana sudah ada, yang dapat justru hanya orang pelaku-pelaku yang ada di sektor formal, sementara informal mereka tidak tercover karena sektor informal ini sangat repot. Kalau mereka dipaksa tidak berdagang atau tidak jualan, mereka mau makan apa gitu Mas. Jadi semua memang lagi-lagi kekuatan data pemerintah yang akan diuji pada saat penanganan COVID ini. Oke, Pak Abdul, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu di segmen